Halo guys, well I hope kalian semua kabarnya baik-baik aja ya. Hari ini kita mau pilih kartu ya, dan kali ini khusus audio aja ya, aku nggak pakai gambar karena satu dan lain hal. Jadi kalian cukup dengarkan aja dengan seksama ya, simak apa pesan universe ke kamu saat ini. Oke, tema readingan kita kali ini adalah apa sih yang tersembunyi dari kamu? Oke, terkait misteri kehidupanmu saat ini, kamu tuh mesti tahu ya konteksnya, nggak cuman di luarannya doang, nggak cuman surface-nya doang. Kalau kamu udah siap dan kamu udah milih pile mana, kita bisa langsung mulai dari pile nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 1, welcome back with me, Clarista Yovinka. Buat kalian yang mau personal reading, personal coaching, aku ada promonya. Untuk reading 10 menit via audio itu 95.000, dan untuk coaching terapi plus astro reading dan tarot reading ya, itu 450.000 1,5 jam, tapi itu khusus di bulan ini aja. Oke, yuk kita langsung lihat pile kalian, apa yang tersembunyi dari hidup kalian saat ini. Oke, untuk oracle-nya kalian dapat The Weaver, Take Risk, and then Manifest. Wow, ini tuh udah kayak satu kesatuan yang saling berkesinambungan ya. Pertama kan kalian dapat The Weaver. The Weaver ini kalau di tarot adalah kartu Ace of Swords. Oke, about the truth, about new beginning. Oke, and this is about breaking the old cycle. Setelah itu kamu dapat take risk and then manifest. Jadi sebenarnya what is being hidden from your life, aku rasa kamu tuh udah tahu gitu. Subconscious kamu tuh udah ngasih tahu kamu the truth-nya seperti apa. Kamu tahu visi misi kehidupanmu seperti apa. Cuman sometimes ada distraction yang menyebabkan kamu itu jadinya less confident. Aku tahu sebenarnya kamu orang yang confident, orang yang percaya diri. Itu pasti ada 1-2 cerita di mana dia melalui proses yang bikin dia down, terutama value dirinya dia. Oke. And then the tarot, kamu dapat 7 of Wands, 3 of Cups, and 9 of Wands. Oke, and then about the oracle yang judulnya Take Risk tadi ya, itu sinkron sama tarot 7 of Wands. Jadi di depan sana ada halangan, ada challenge ya, tapi gimana caranya kamu bisa punya anchor yang kuat ke visimu itu, sehingga apapun challenge yang ada di depan itu ya hanya kerikil gitu. Ya karena selama ini mungkin kamu memandang itu sebagai suatu masalah yang besar, padahal hal itu belum terjadi gitu loh. Oke, makanya 7 of Wands di sini mungkin perlu adanya perubahan mindset ya. Mungkin kamu butuh coaching, kamu butuh perluasan perspektif supaya itu bisa menjadi tools kamu
akan keputusan yang akan kamu ambil ke depannya gitu loh. Keputusan tuh kan gak harus yang muluk-muluk, gak harus yang besar ya, tapi cukup kamu setia dengan perkara-perkara yang kecil, cukup dengan kamu memutuskan hal yang life changing, tapi sebenarnya itu nggak besar-besar amat, ngerti gak maksudnya? Misalnya perubahan pola pikir, perubahan habit, perubahan apa yang kamu konsumsi misalnya, itu juga bukan harus makanan ya, tapi kan sosial media, informasi, gimana kamu bisa menyaringnya supaya the truth yang ada di dalam diri kamu itu tidak gampang goyah gitu loh. Nah, kamu mesti imbang nih ya sama diri kamu. Nah, cara kamu menemukan keseimbangan itu kan bukan dengan kamu terlalu mengkoleksi informasi yang ada di internet ya. Cukup kamu ambil waktu diam, cukup kamu ambil waktu untuk berkontemplasi ya. Aku nggak ngerti di sini kan case kalian masing-masing ya, karena ini kan juga general reading gitu kan ya. Aku ngelihat juga ada kartu Three of Cups dari tarotnya. This is about your circle, about your influence, or maybe about your family. Okay, because this is 3 different people that have different ages. Okay, kayak yang satu tua, yang satu muda, yang satu sedengan gitu loh. Kayak ada 3 umur yang berbeda di sini. Jadi ini bisa diindikasikan sebagai family. Okay, and then Nine of Wands di sini about, kalau di kartu Everyday Witch Tarot ini ya, Nine of Wands ini bukan hal yang ending meskipun tongkat yang terbakar. Tongkat ini bisa diartikan sebagai ya orang-orang di masa lalu gitu loh, orang-orang yang mungkin tidak memandang kamu sama lagi, atau mungkin sudah tidak resonate sama kamu lagi, atau bahkan mereka meremehkan kamu gitu loh. Tapi di tangan kamu masih ada 2 wands. Kamu masih punya potensi dan action kamu seperti apa ke depannya. Nah, kamu mau apakan hidup kamu ke depannya gitu loh. Meskipun 2 itu kan jumlahnya dikit ya dibandingkan sisanya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 wands ini mungkin sudah lewat masanya, sudah hilang orang-orang yang mendukung kamu gitu kan ya. Tapi kamu punya 2 wands yang meskipun nominalnya nggak banyak ya, cuma 2 gitu loh, literally 2, tapi itu sebenarnya besar banget, itu meaningful banget, dan itu sangat berpotensi gitu loh. Karena yang satu kamu punya skillnya, yang satu tinggal gimana actionmu ke depan. Oke, nah menariknya gini, di Nine of Wands itu kan kamu punya 7 tongkat yang sudah terbakar habis, dan kamu punya Seven of Wands. Seven of Wands di kartu tarot ini tuh kayak dia menunjuk kamu, menunjuk dengan sengaja, dengan kasar lah istilahnya ya. Tongkatnya tuh juga 7 gitu loh jumlahnya. Jadi mungkin ada 7 orang di hidup kamu yang underestimate kamu gitu loh. Mungkin dari family, pokoknya ini orang-orang circle terdekat kamu lah. Oke, aku nggak ngerti apa yang, kenapa mereka memproyeksikan ya, entah amarah atau kayak kesannya menghalang-halangi kamu. Aku nggak ngerti kenapa, cuman yang pasti yang jelas kamu tuh memang punya potensi yang besar ya. Kamu punya cara, dan kamu sebenarnya orangnya karismatik gitu loh. Kalau kamu tidak gampang terseret arusnya mereka, kalau kamu tidak gampang tergoyahkan value diri kamu. Dan ya aku rasa mungkin mereka iri sama kamu, atau mungkin kamu tuh orangnya beda gitu kan, unconventional, kadang dikatain aneh mungkin ya kan. Tapi ya kamu ya apa adanya kamu gitu loh. Mungkin kamu berbeda generasinya daripada mereka. Jangan buat hambatan itu tuh menjadi masalah besar di hidup kamu. Oke, ini aku sambil channeling sih dari universe. Kamu tuh udah tahu banget sebetulnya passion kamu apa, kamu udah tahu banget caranya seperti apa, tinggal take risk-nya aja sama
apa ya, take risk hal-hal yang kecil itu yang nantinya akan termanifestasikan. Oke, gitu sih yang aku lihat. Cuman aku mau shuffle lagi about Three of Cups. Maybe we have a clear vision about this card. Four of Pentacles, Page of Swords, sama Five of Cups. Mungkin kamu di sini ada rasa takut kehilangan atau takut harta kamu berkurang. Kayak cuman gini, positifnya kamu tuh udah mulai cari cara gitu loh. Kamu udah membangkitkan ide-ide kamu. Oke, jadi untuk perubahan yang besar itu kan memang dimulai dari perubahan yang kecil-kecil gitu kan ya. Ya, sometimes kamu masih ada sih rasa sedihnya dari masa lalu. Oke, mungkin dari mantan kamu atau memang dari keluarga kamu itu yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Gimana caranya kamu bisa merubah hidup kamu jadi lebih damai dan kamu tuh jadi lebih di-recognize dan dihargai gitu loh sama orang lain, karena kamu tahu kalau kamu tuh deserve gitu loh. Nah, saat ini tuh kamu lagi research, lagi belajar, meskipun jalannya nggak kenceng ya, cuman kamu udah mulai ada di state yang mulai stabil gitu loh, dibandingkan sebelumnya yang kamu emosional, yang kamu mungkin apa ya, jadi meragukan diri kamu, lingkungan yang membatasi kamu. Makanya kamu tuh mesti bijak gitu loh, siapa orang-orang yang harus ada di circle kamu. Kalau misalnya kamu merasa pengen keluar dari circle itu, misalnya pengen pindah keluar kota atau pengen ya punya kehidupan sendiri lah ya, asal kamu tahu ya 3R lah responsibility, reality, sama reasonnya kuat ya, so ya it's okay gitu. Tapi kalau kamu mungkin butuh di guide lagi, kamu butuh cari seorang coach mungkin, ataupun kalau kamu misalnya masih ada rasa trauma di masa lalu, kamu bisa cari seorang terapis ya untuk disembuhin dulu sebelum kamu maju lebih kencang lagi gitu sih ya. Oke, kalau kamu mau personal konsultasi, mau counseling, terapis atau coaching sama saya, silahkan kalian bisa kontak aku ya, ada nomor WA-nya di description box. Oke, mumpung promo ya, jadi kapan lagi coba ya kalau kalian konsultasi 1,5 jam loh, biasanya kan sessionnya itu kan 1 jam, tapi saat ini aku over 1,5 jam cuman 450.000. Oke, kamu mau tanya apapun terserah, career, family, because it is the part that ya aku dealing so much gitu kan ya, jadi aku ngerti banget ya, apalagi kalau dealing soal keluarga, soal masa kecil gitu kan, itu aku jagonya. Oke, thank you guys, see you on the next video. Oh ya, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Oke, see you next time, bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pal nomor 2, kita lihat what is being hidden from you. Kartu pertama ada Shadow, ada kelelawar. Lalu ada The Sovereign, dan ada Higher Perspective. Wow. Untuk tarotnya, kalian ada The Sun, Major Arcana ya. And then Seven of Pentacles and Three of Pentacles. Oke. Aku ngerasa di sini pal nomor 2 lebih ke karir ya, kebanyakan. Oh ya, perlu diingat ya, ini general reading. Kalian mesti ambil yang resonate aja ya. Nggak semua pesannya itu pas buat kamu. Tapi kalau pas ya, dijadikan bahan pelajaran. Oke, di kartu oracle-nya ini sendiri ya, yang Higher Perspective, Shadow, and The Sovereign, ini tiga kartunya ini ada lambang sayapnya. Oke, sayap
kayak kamu tuh lagi pengen naik gitu loh ya, level spiritual kamu, kesadaran kamu itu akan naik ya. Dan ya ini bisa jadi soal karir kamu bakal dipromosikan ya dalam jangka waktu yang nggak cukup lama. Kedua, ini bisa jadi soal kenaikan perspektif ya. Maksudnya kamu tuh mesti lihat ke higher perspektif sebelum kamu memutuskan suatu keputusan. Oke, apalagi kalau itu cukup kompleks, cukup krusial, jadi take your time lah ya. Banyak merenung juga, banyak berkonsultasi sama orang ya. Tapi jangan kebanyakan. Kadang kalau kebanyakan juga kamu stres sendiri. Cuman konsultasi itu jauh lebih baik daripada kamu mengkoleksi informasi dari internet gitu loh. Apalagi sekarang kan ya zamannya serba cepat, zamannya serba instan gitu kan ya. Tidak semua informasi itu kamu butuhkan sebenarnya. Ada yang cuma 1 poin doang, ada yang cuma 1 kalimat doang. Nggak semua itu bisa relate, bukan bisa relate aja ya, tapi nggak semua itu memang diperuntukkan untuk kamu gitu loh. Ya apalagi kita dealing dengan banyak orang, banyak intensi. Ya kadang kan yang di sosial media kan mereka bukan, intensinya kan tidak hanya mendidik gitu loh. Intensinya mungkin ada yang mengejar algoritma, ada yang mengejar financial ya, ada yang mengejar keterkenalan. Beda-beda gitu loh intensinya. Makanya aku nggak suggest kamu tuh terlalu banyak informasi dari internet, apalagi dari readingan. Cuman ngasih clue ini loh yang lagi terjadi untuk saat ini. Nah selanjutnya seperti apa tuh kan tinggal di kamu ya, balik lagi ke kamu tuh mau apakan hidup kamu gitu loh. Oke. Nah di sini the Sun, Seven of Pentacles, and Three of Pentacles, this is about your skill set. Oke, gimana caranya kamu memiliki hidup yang lebih bahagia lagi? Gimana caranya kamu bisa hidup dengan penuh berarti gitu loh, nggak segalanya serba rutinitas. Oke, gimana caranya kamu bisa lebih kreatif lagi, enjoy ya. Jadi orang bijak itu nggak ada yang kaku guys. Oke, orang bijak itu tidak acting kalau dia tuh bijak. Orang bijak itu dia terbuka sama ide-ide kreatif baru ya, membiarkan innocent-nya itu ada dalam dirinya dia gitu loh. Jadi innocent itu bukan kelemahan. Innocent itu membuat kita punya space ya, mendownload hal-hal baru, mendownload hal-hal yang di luar dari rutinitas kita gitu loh, sehingga kita punya cara, kita punya tools yang lebih efektif untuk kita bisa berkembang tanpa kita harus menjadi sama dengan orang lain ya, tanpa kita harus menjadi atau mengikuti lah pattern yang berulang-ulang kali yang sebenarnya nggak menghasilkan apapun gitu loh. Mungkin kamu di sini ada rasa sedikit lelah gitu kan ya, atau mungkin banyak banget lelahnya terkait soal kerjaan, mungkin soal partner, coworker, bos gitu kan ya. Kayak apapun yang kamu lakukan kok kesannya dikritik terus ya, kok kesannya kurang terus ya gitu ya. Kamu kan cuman mengambil satu sisi, kamu kan belum tahu sisi yang lainnya seperti apa. Bisa jadi bos kamu sebenarnya nggak bisa gitu loh, yang bisa cuman kamu. Skill yang saat ini dibutuhkan itu ya cuman kamu yang punya gitu loh. Oke, itu bisa jadi. Makanya kan kita perlu adanya interaksi nih, kita perlu ngobrol apa sih yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu. Kalau aku lihat di sini ya dari kartu the higher perspective ini aja gitu loh, kamu ya kekurangan itu juga perlu ya supaya kita aware gitu loh, untuk kita meningkatkan kualitas diri kita itu oke. Tapi kalau semuanya serba cepat menyimpulkan sesuatu terkait diri kamu ya, kamu tuh jadinya nggak punya space. Kamu tuh nggak bisa melihat diri kamu dengan jelas gitu, karena kamu udah membangun batasan itu sendiri ke diri kamu gitu loh. Oke, jadi yang perlu dirubah di sini mindsetnya adalah ya soal gimana cara kamu memandang diri kamu itu dulu yang pertama. Oke, nah untuk daleminnya seperti apa, aku rasa kamu di sini butuh banget deh yang namanya coaching. Kamu tuh sebenarnya isunya kenapa gitu loh. Kayak karena setiap manusia itu juga kompleks gitu kan ya. Kita nggak bisa mengkotak-kotakan orang
atau mendiagnosa orang, karena itu juga bukan ranahnya coach ya. Yang mendiagnosa itu kan dokter. Nah kalau coach itu lebih ke ya kita dealing sama personality orang yang berbeda-beda gitu loh. Oke, kita membangun perubahan mindset gitu loh, bukan dari keterpaksaan tapi dari hal-hal yang membuat kita jauh lebih kreatif, sehingga kita etos kerja kita tuh meningkat iya, terus kamu juga bahagia iya. Kalau aku rasa apa yang tersembunyi dari kamu saat ini yaitu, oke, jadi bukan soal kata-kata work life balance, oke, ini nggak sampai situ. Ini lebih besar, ini lebih spiritual, lebih mengenai diri kamu gitu loh, oke. Jadi makanya istilah work life balance itu kan juga sebenarnya istilah dari internet ya. Kalau kamu mengenal diri kamu, kalau kamu bahagia, ya udah pasti balance gitu loh. Kamu tahu mana yang memang buat kamu, mana yang bukan, mana yang nggak perlu, mana yang menjadi prioritas kamu tuh kamu udah tahu. Oke, makanya di sini ya itu ya, yang tersembunyi dari kamu tuh mungkin juga belum mengenal diri kamu sendiri. Ada shadow di sini, the sovereign. Kayak apa-apa semuanya kamu yang mesti beresin gitu loh, padahal itu udah di luar dari kapasitas atau SOP perusahaan, misalnya seperti itu. Oke, thank you guys buat kalian yang mau personal konsultasi sama saya, mau yang reading atau coaching. Kalau reading itu aku juga ada promo, harganya 95.000 aja. Itu audio ya, 10 menit, kamu mungkin bisa play berulang-ulang kali lah, kelebihannya seperti itu. Tapi kalau kamu ingin coaching, terapi, kamu pengen ya kayak paket lengkapnya gitu kan ya, ada readingnya juga, ada astro reading, itu aku bulan ini juga ada promo 1,5 jam, itu cuma 450. Biasanya aku nggak over segini karena aku lagi pengen charity di bulan ini ya, karena aku juga sedang menyelenggarakan sesuatu, jadi ya aku kasih 450, itu 1,5 jam. Oke, untuk kalian yang mau dibimbing aku, kita mau ngobrol asik-asikan seperti itu, silakan kontak aku by WhatsApp. Oke, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Thank you guys, see you on the next video. Bye-bye. Halo pal nomor 3, welcome back with me. BTW buat kalian yang mau personal konsultasi sama saya, baik tarot reading ataupun coaching ya, yang tarot reading saat ini aku lagi promo 95.000 aja, itu vianya audio. Lalu untuk yang paket lengkap seperti coaching, terapi, plus tarot reading maupun astro reading, aku pakainya Vedic Astrology, itu juga aku lagi ada promo ya, 1,5 jam, itu satu sesinya cuman 450.000 aja. Oke, biasanya aku nggak kasih segitu, tapi karena aku sedang menyelenggarakan sesuatu dan aku sedang ya syukuran lah ya istilahnya, jadi aku kasih harga promo, dan promo itu terbatas. Oke, jadi silakan banget loh kalau kalian pengen ambil promo itu, klaim segera dan langsung kontak nomor WA aku. Oke. Alright, sekarang kita lihat readingan kamu dari kartu oracle ini. Ada The Strength, lalu ada The Wildling, Two of Swords kalau di tarot, lalu ada juga The Universe. Oke, The Strength, The Wildling, and The Universe. Oke, kalau misalnya di Vedic Astrology kan ada yang namanya nakshatra ya. Nakshatra itu rasi, constellation seperti itu berdasarkan lunar based. Oke, bukan sun. Kalau sun itu kan ya yang zodiac belt itu ya, dari Aries sampai Pisces. Kalau misalnya nakshatra itu lebih ke lunarnya. Jadi ada 27 nakshatra. Nah, kalian tuh dapat mula nakshatra ya, akar lambangnya. Ini terkait kartu oraclemu yang The Strength, dan The Universe di sini adalah soal tangan ya, soal hasta nakshatra. Jadi kamu tuh bisa meng-create apapun sebenarnya by tangan kamu. Ya, kalau kamu percaya dan kalau kamu
tetap terus praktek. Oke, dan the strength ini ada kaitannya juga soal family, soal value diri kamu, soal bagaimana kamu membangun kepercayaan diri dan lebih powerful ke depannya. Oke, nah di tarotnya sendiri juga ada kartu The Magician, Five of Wands, and Eight of Swords. Wow, oh my god. Banyak kartu swords guys, nggak heran sih. Well, aku nggak mau bilang kalau kartu kalian paling parah ya, cuman aku nggak mau ngejudge ke situ, cuman faktanya memang kamu saat ini sedang stres ya, tambah stuck. Mungkin kamu saat ini terlalu kepikiran ya sama kata-kata orang, atau kamu takut kalau orang itu gosipin kamu gitu loh, karena di tarot Everyday Witch tarot ini ya, Five of Wands itu menggambarkan orang yang sedang bergosip, orang yang nggak percaya, orang yang meremehkan kamu gitu loh. Oke, sedangkan kamu punya Major Arcana. Di sini ada The Magician ya. The Magician itu relate lah sama kartu orakelmu yang tadi bilang the universe ya. Jadi kamu tuh sebenarnya bisa memanifestasikan apapun asal kamu yakin, asal kamu ngerti caranya ya. Pokoknya kayak ada prakteknya lah, tangan kamu bekerja aja gitu kan ya. Itu kamu pasti menghasilkan sesuatu gitu loh. Makanya itu yang bikin orang lain terheran-heran. Kayak misalnya gini, dia tuh bukannya orang yang ini ya, IQ dia bukannya segini ya, atau misalnya dia bukannya anak baru ya, kok dia bisa sih merealisasikan semua itu gitu loh. Kayak gak nyangka aja gitu, tampangnya begitu tapi dia tuh bisa finish semua kerjaannya. Nah kayak gitu loh. Sebenarnya gosipnya tuh positif gitu loh, tapi ada orang yang terheran-heran, ada orang yang nggak suka juga gitu loh. Nggak suka itu bukan berarti dia harus benci ya sama kamu. Nggak suka tuh maksudnya ya dirinya sendiri yang merasa ke-trigger sebenarnya kayak akan pencapaian kamu. Aku nggak ngerti kenapa kok kamu terlalu memasukkan semuanya itu ke personalnya kamu gitu loh. Kayak you're too easily to take it all personally. Kayak ya itu yang membangun batasan diri kamu sendiri, itu yang membangun tembok ya. Jadi kamu tuh nggak deket sama siapapun untuk saat ini gitu loh. Kamu nggak percaya sama siapapun, punya trust issue. Caranya gimana sih kak untuk merilis emosi, anger dan juga kesedihan, bahkan ketakutanku? Well, ya seperti biasa, kamu bisa kontak orang yang mungkin kamu percaya untuk terapi, konseling atau coaching gitu loh. Kita bedah satu-satu ya. Ya kalau kamu mungkin mendengarlah orang-orang bijak bilang kalau ada masalah ya sebisa mungkin masalah itu diperkecil gitu loh. Tapi kalau misalnya masalahnya sangat kecil ya jangan sampai itu jadi masalah gitu loh. Nah kalau kamu tuh perbandingannya kebalik, gak masalah gitu, ataupun masalahnya cuman kecil gitu, cuman isu gitu kan ya, miring yang sebetulnya tuh nggak sesuai sama realita kehidupan kamu. Nah tapi mungkin kamu ada tendensi perfeksionis juga ya, jadi semuanya tuh apa-apa kamu pikirin sepanjang hari itu akhirnya numpuk besok-besok, menjadi akumulasi gitu loh. Kalau udah menjadi akumulasi, dan kamu nggak ada teman curhat, nggak ada, mungkin bukan teman curhat doang ya, karena kamu kan nggak saat ini tuh nggak terlalu dekat dengan siapapun. Mungkin orang yang ada di samping kamu yang kamu bisa menumpahkan semuanya gitu, karena kalau misalnya nggak kamu tumpahkan bisa aja kamu jadi penyakit gitu loh. Oke, nah makanya hati-hati jangan sampai itu terakumulasi yang pada akhirnya malah jadi bom waktu. Oke, makanya kita perlu bedah, kita perlu merilis satu-satu ya. Perlu adanya orang yang bisa menjelaskan, oke, dan juga menanyakan hal yang tepat, hal yang sesuai dengan apa yang kamu alami saat ini. Oke, kadang kan ada orang yang cuman ngasih tahu gini nih,
accept itu kayak cuma satu kata tapi apa. We need something more, ya enggak? Kita butuh penjelasan yang lebih dalam, kita butuh relate antara satu personal dengan yang lain ya, meskipun dia punya level spiritual atau mindset yang udah jago gitu kan ya, yang udah tinggi. Tapi kan untuk kita bisa ngobrol sama orang yang belum sampai situ kan kita butuh nurunin ego kita, ya enggak sih? Dan kita butuh orang yang bisa menjelaskan. Mungkin kita bisa flashback ke belakang pada saat kita ada di posisi seperti itu, apa sih yang biasanya kita lakukan, apa sih yang biasanya kita rasakan. Oke, kita menempatkan diri kita ke hal yang kita rasakan dulu untuk kita bisa relate sama orang yang saat ini sedang mengalami hal seperti kamu. Oke, itu sih yang aku lihat. Jadi lebih baik dan lebih bijak juga kalau kamu mencari seorang mentor, coach, dan juga konselor. Kita bedah bareng-bareng karena ini projectnya bukan kamu pribadi, ini project bareng-bareng ya. Meskipun semua perubahan itu ya dimulai dari kamu sendiri. Oke, jadi seperti yang tadi aku sudah kasih tahu di awal bahwa bulan ini aku ada promo, silahkan. Mungkin ini bisa menjadi pintu dan juga jalan buat kamu mengenal diri kamu lebih dalam lagi, oke? Dan memiliki perspektif yang beda gitu. Pertama yang harus dibangun itu ya perspektif soal diri kamu sendiri, bagaimana kamu melihat diri kamu, dan juga itu akan terproyeksi keluar dengan sendirinya gitu loh. Jadi kita nggak perlu mengontrol orang lain ya, kita nggak perlu mengontrol mereka tuh mesti bilang apa, mereka mesti menilai apa ke kita, nggak perlu. Ini cukup bagaimana kamu ke diri kamu dulu sendiri gitu loh. Oke, setelah itu semuanya akan mengikuti. Oke, thank you guys. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa kalau kalian mau personal konsultasi sama saya, kalian tinggal WhatsApp aja. Nomornya udah ada di description box. Thank you guys. See you on the next video. Bye.